Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jayanti dengan NIM C1C020061. Di sini saya akan menjelaskan tentang koreksi fiskal dan rekonsialisasi fiskal. Guna memenuhi tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari koreksi fiskal. Koreksi fiskal sendiri merupakan bagian dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan melalui DJP. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Sementara itu, ketika melakukan perhitungan keuangan, ada laporan komersial mengenai pemasukan, pengeluaran perusahaan, dan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya ada tujuan koreksi fiskal. Di sini tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu pengecekan draft pajak. Yaitu koreksi fiskal penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Pengecekan ulang draft tersebut sebelum diangsurkan ke DJP. Mengecek draft didasarkan pada data-data yang ada dengan memperhatikan transaksi dan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu alat untuk memenuhi draft laporan. DJP Kementerian Keuangan RI mengeluarkan aturan regulasi untuk wajib pajak supaya draft bisa terpenuhi dengan baik. Maka suatu perusahaan harus melakukan rekonsialisasi fiskal sehingga bisa melihat ada tidaknya kekeliruan pada laporan yang sudah dibuat. Sebab jika terjadi kesalahan itu bisa menyebabkan kesalahhitungan untuk nominal pajak. Yang ketiga, tujuannya meminimalisir salah hitung pajak. Pentingnya koreksi pada fiskal adalah untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Sebab dalam bisnis, jika ada nominal angka yang salah, bisa jadi akan merugikan perusahaan. Untuk itu, ketelitian dalam melakukan rekonsialisasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi hingga penghasilan yang benar. Dengan memahami tujuan yang menjadi bagian penting dalam melakukan koreksi untuk fiskal tersebut, maka perusahaan sama dengan memberikan kemudahan kepada petugas DJP melakukan perhitungan pajak yang sesuai. Selanjutnya ada jenis koreksi fiskal. Jenis koreksi fiskal yaitu pertama koreksi fiskal positif. Koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPH. Biaya-biaya tersebut diantaranya yang pertama biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian dana cadangan, kemudian penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan, kemudian jumlah yang melebihi kewajaran, harta yang dihibahkan, pajak penghasilan, gaji yang dibayarkan, sanksi administrasi, dan selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau PPH terutang. Sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari munculnya koreksi negatif seperti penghasilan yang dikenakan PPH final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal dan penyesuaian fiskal negatif lain. Adapun contoh untuk jenis koreksi fiskal negatif yaitu penghasilan hadiah atau undian, penghasilan transaksi saham, penghasilan transaksi pengalihan harta, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian ada kelompok dalam koreksi fiskal. Yang pertama perbedaan beda tetap.
yakni biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi. Yang kedua ada perbedaan beda waktu, yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuannya. Kemudian di sini saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan atau SAK dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyesuaian sistem fiskal. Selanjutnya ada tahapan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang dibutuhkan. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk dapat menentukan pengaruhnya kepada laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan fiskal negatif. Dan yang terakhir, melakukan penyesuaian laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.